Setelah aku baca-baca lagi, aku flashback lagi kayak 2 kali 3 kali baca lagi, ternyata nomor dari L itu. Halo, welcome back my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Sesuai janji aku, buku ini adalah buku yang akan pertama aku baca. Maaf kalau misalnya ada suara-suara anak kecil, karena memang anak kecil yang ada di samping aku lagi main. Jadi buku ini itu adalah buku pertama yang akan aku baca di sepanjang Januari 2021, dan aku sudah ada di halaman 15, which is itu masih lambat banget. Dan aku kemarin baru mulai tanggal 20, itu hari Rabu, dan ini hari Kamis tanggal 21, dan aku masih stuck di halaman 15. Sejauh aku ngerti baca buku ini, di sini itu karakternya sudah mulai muncul. Karakter L Wettimer itu sudah muncul gitu. I mean kayak karakternya itu sudah mulai ada dan sudah mulai kuat, sudah mulai hidup, dan sudah mulai menyita perhatian aku, which is itu a good news, karena somehow aku membaca buku fantasi atau buku-buku yang terjemahan gitu ya, itu harus baca 2 kali atau 3 kali baru aku ngerti. Dan di sini karakternya sudah ada, dan aku sudah bisa menerka-menerka, sudah bisa memikirkan bahwa oh iya, si L ini karakternya seperti ini. Terus di sini juga ada ibu tirinya yang sebenarnya bukan dibilang bukan dibilang jahat, bukan dibilang baik juga, kayak pertengahan gitu. Like apa ya, what do you expect? Aku baca sejauh yang aku baca, ya, ibu tirinya masih memperlakukan L like gara-gara kamu kita hidup di kondisi yang seperti ini, karena di sini yang aku tangkap bahwa dia masih tinggal di rumah yang mungkin kecil, yang mungkin sempit. Gara-gara aku menghidupi kamu, kita itu hidup seperti ini, karena kayaknya ini ayahnya udah nggak ada ya, karakter ayahnya udah nggak ada, dan dia hidup bersama ibu tirinya dan kedua saudari tirinya yang kembar. Aku bakalan update lagi tentang review. Oke, jadi ini adalah hari ketiga aku baca di Kerela nih, dan ini udah mungkin jam 3 lewat, udah mau menjelang asar. Tuh kan, pas banget bunyi masjid. Nah, jadi setelah aku baca di Kerela sampai di halaman, kalau nggak salah ingat 79 gitu. Tunggu aku dulu. Itu sejauh yang aku pahami adalah seluruh ceritanya masih aku dapatkan genre romance. Maksudnya di buku ini itu masih belum ada fantasinya, masih romance. Kayaknya aku salah deh, ini bukan fantasi. Ya nggak sih? Tapi sejauh ini belum ada fantasi soalnya. Cuma aku cukup tertarik gitu dengan ceritanya, maksudnya dengan alurnya, gaya bahasanya. Cuman ada beberapa gaya bahasa yang masih belum aku mengerti lagi-lagi. Dan di sini sejauh yang aku baca ada beberapa kalimat yang masih mengawang dan masih menggambang-gambang. Contohnya seperti ketika Darin or something itu ngehubungin si L. Di situ kan awalnya Darin ini menelpon gitu kan. Nah, disitu aku bertanya-tanya, ini sudah halaman ke-60-an ya, pokoknya pas setelah adegan Darin ini sudah menghubungi si L. Nah, pas saat itu aku baca, aku tuh belum ngeh bahwa kok Darin bisa mendapatkan nomornya L. Gimana bisa si Darin ini salah sambung dan nomornya itu langsung menghubung ke nomornya L. Setelah aku baca-baca lagi, aku flashback lagi kayak 2 kali 3 kali baca lagi, ternyata nomor dari L itu. Di sini aku masih di halaman 79, masih puffnya atau sudut pandangnya si Darian ini, dan aku masih mau melanjutkan bacanya. Nih ya guys, kalau misalnya kalian tahu, akhir-akhir ini tuh aku tuh suka nulis book journal. Ini book journal dari Stella Bookish Art. Dan book journalnya ini tuh bagus banget. Apa ya, kayak di semua ini udah dirangkum
sedemikian rupa. Jadi di sini tuh sudah ada warm up, sudah ada TBR, sudah ada planning kalian apa, jadwal kalian apa. Kalau misalkan kalian adalah seorang content creator atau apa ya, bisa dibilang kayak kalian selalu menjadwalkan membaca atau apa gitu, ini adalah book journal yang sangat-sangat worth it banget untuk dipakai. Nah lihat nih, ini ada washi tape, nggak tahu ini dari mana sih, dari Cina kali, di Benmo made in China. Terus ada lagi ini, kalau ini dia motifnya kayak gini nih ini something like this, gini dia lebih ke nih ke gold white gitu. Nah sedangkan ini dia lebih ke polos dan berwarna-warni gitu. Aduh anak pintar, jangan ganggu Umi dulu sayang. Nih kayak gini. Terus di sini aku ada stiker buat jurnal, melengkapi jurnal ini. Di sini ada stiker kayak gini. Jadi ini sebenarnya ditempel, bukan, digunting dulu. Habis digunting nanti baru ditempel. Jadi sebenarnya ini nggak praktis sih kalau misalkan kalian ada. Ini biasanya kan kalau stiker itu di pinggir sini kan sudah ada tepiannya gitu ya, sudah ada cutnya. Jadi tinggal dicabut, tempel. Tapi kalau ini kalian harus gunting dulu sedemikian rupa seperti ini. Let me show you. Nih like this. Nah ini kan aku mau ambil bagian ini. Nah ini harus dibentuk dulu sedemikian rupa, gimana serah dari kalian, baru dibuka stikernya gitu. Nah ini nih kayak gini. Nah lalu di sini ada kok cara ngomong kayak gini ya? Ada ini loh, pensil pulpen yang wajib banget ada, pulpen berwarna. Ini juga satu paket sama si book jurnal ini. Jadi kalau misalkan kalian beli buku ini, book jurnal ini, kalian dapat gratisnya pensil masing gitu. Terus aku juga buat jadwal materi konten. Terus ada juga wishlist gitu. Wishlist ini sebenarnya bukan book journal, cuman lebih ke apa ya, lebih sketsa kasar lah, apa yang aku planningkan nanti aku tuangkan ke sini gitu. Biasanya kan kalau kita buat buku jurnal itu langsung aja ya, cuman aku orangnya lebih terkonsep, takutnya ada yang salah di sini gitu, dihapusnya juga susah. Jadi mending aku sketsa kasar dulu di sini, apa yang aku planningkan, apa yang aku mau buat gitu. Apalagi kan ini biasanya aku buat konten di YouTube gitu, jadi harus di sini dulu. Sebenarnya ribet sih ya, but kalau misalkan memang sudah fix, langsung aja di sini nggak apa-apa. Nah ini dia nih, ini dia kayak stiker biasa, maksudnya dia literally nggak ada di sudut-sudutnya gitu loh, ngerti nggak sih? Kita harus potong-potong dulu. Hari ini hari ke-45 kalau nggak salah aku baca Geekrela, dan terupdate-nya aku sudah ada di halaman 100-an. Di sini masih Puff Darren, dia masih texting dengan L. Aku masih penasaran dengan kelanjutan dan bagaimana ending dari cerita Geekrela ini. Nah, yang aku pahami dari buku ini so far aku bacanya kebanyakan romance dan masih belum menemukan fantasi di dalamnya. Mungkin ada kekuatan, atau mungkin mobil pumpkinnya bisa berubah menjadi kereta kencana, atau si L bisa berubah menjadi putri or something like that. Tapi kayaknya nggak kayak gitu. Cuma aku masih penasaran gimana magicnya buku ini, dan bagaimana kelanjutan dari ending si buku ini. Bagaimana cara L bisa menghadapi ibu tiri dan kedua saudari tiri
tirinya yang sepertinya memang hampir sama dengan kisah Cinderella, yang si Elle ini selalu disuruh-suruh gitu, bahkan disuruh untuk memperbaiki loteng yang lagi bocor. Tengah malam ibunya langsung bangunin Elle, nyuruh untuk bersih si loteng yang lagi bocor gitu. Tapi mungkin di sini keadaannya si Elle itu nggak punya saudara cowok, dan si mama tirinya ini nggak punya anak cowok juga, dan mereka berempat tinggalnya di satu rumah. Aku juga baru selesai tag 2 video, bakalan tayang nanti, just keep it watching. So ini udah hari keberapa ya? Ke-6 lebih tepatnya, kurang lebih seminggu aku menamatkan buku Geekrela. Dan minggu itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang, sangat-sangat lama buat aku menamatkan satu buku sebenarnya ya. Cuma menurut aku di kapasitas aku dalam membaca untuk dalam buku ini itu ya not bad lah, rata-rata lah ya. Itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu cepat juga. Tapi mungkin di antara kalian, menurut kalian itu seminggu itu adalah waktu yang mungkin agak lama, dan itu adalah waktu yang aku butuhkan untuk membaca Geekrela. Jadi kesimpulan yang setelah aku membaca Geekrela ini, tidak terdapat diinterpretasi. Di sini aku banyak banget mendapatkan genre romance, dan untuk buku ini dia lebih gaya bahasa yang santai, gaya bahasa yang nggak terlalu banyak banget konfliknya semacamnya, jadi kayak ringan-ringan aja untuk gaya bahasanya. Tapi untuk alurnya mungkin lebih complicated ya, karena banyak banget tokohnya gitu, terus latar belakangnya juga yang kayak membingungkan, ini di mana. Oke, terus aku mau berpendapat tentang konfliknya. Tadi kan kita bahas tentang konfliknya, nggak terlalu banyak ya. Jadi di konfliknya itu di awal itu sama sekali nggak ada konflik, paling kayak konflik ke ibu tirinya aja sama saudara tirinya yang kayak bertengkar kecil gitu untuk
minta L melakukan sesuatu. Jadi biasanya L kan melakukan semuanya. Di akhir-akhir itu konfliknya sudah muncul, sudah mulai naik, dan ada semacam permasalahan yang harus diselesaikan di dalam buku ini gitu. Termasuk tokohnya, mereka harus menjalani serangkaian perasaan-perasaan yang complicated kayak gitu. Oke, jadi itu dia reading vlognya untuk baca buku Geekrela. Akhirnya aku bisa menyelesaikan buku ini selama 7 hari, 6-7 hari lah. Sampai sini video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.